Ambil napas baru Anda. Tarik perlahan. Rasakan udara masuk ke dada. Tahan sejenak, lalu hembuskan pelan, seakan sedang melepaskan sesuatu yang lama tertahan. Sekarang jangan lakukan apapun. Tidak perlu memikirkan solusi. Tidak perlu menyimpulkan hidup. Cukup dengarkan. Jika hidup akhir-akhir ini terasa pahit, bukan pahit yang dramatis, bukan pahit yang meledak dalam tangis, tetapi pahit yang sunyi, yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Mungkin masalahnya bukan pada hidup, mungkin batin Anda sudah terlalu lama menahan rasa kecewa yang tidak pernah sempat diucapkan, menahan lelah yang selalu ditunda, menahan sedih karena merasa tidak pantas mengeluh, menahan marah karena takut dianggap buruk, dan tanpa disadari, yang ditahan itu tidak hilang. Iming-iming gendap, menjadi berat, lalu berubah menjadi pahit. Narasi ini bukan untuk menyuruh Anda kuat. Narasi ini tidak akan berkata, bersabarlah sedikit lagi. Narasi ini adalah ruang untuk berhenti sebentar dan mengakui bahwa bertahan terlalu lama juga melelahkan. Bayan 1, kepahitan yang tumbuh dari dalam bukan dari kejadian. Banyak orang mengira hidup terasa pahit karena peristiwa besar. Kehilangan, kegagalan, pengkhianatan, atau tekanan ekonomi. Padahal seringkali, kepahitan tidak datang dari satu kejadian besar, melainkan dari hal-hal kecil yang terus ditahan. Kata-kata yang ingin diucapkan tapi ditelan, air mata yang ingin jatuh tapi dicegah, istirahat yang dibutuhkan tapi ditunda. Psikologi modern menjelaskan bahwa emosi yang ditekan tidak menghilang, ia hanya berpindah tempat. Yang awalnya emosi, berubah menjadi kelelahan tanpa sebab jelas, mudah tersinggung tapi tidak tahu kenapa, kehilangan semangat pada hal-hal yang dulu berarti, peranan hampa meski hidup terlihat baik-baik saja. Di titik ini hidup tidak terasa hancur, tapi juga tidak terasa hidup, dan disitulah kepahitan mulai terasa. Bagian 2, batin yang terbiasa menahan belajar melukai dirinya sendiri. Ada pola yang sering terjadi pada orang-orang yang terlihat kuat. Sejak lama mereka belajar bahwa mengeluh dianggap lemah, menunjukkan sedih dianggap tidak bersyukur, meminta bantuan dianggap membebani. Akhirnya batin belajar satu kebiasaan berbahaya, menyelesaikan segalanya sendirian, bahkan yang seharusnya tidak ditanggung sendirian. Menahan memang membuat Anda tetap berdiri, tapi menahan terlalu lama membuat Anda kehilangan rasa hidup. Psikologi menyebutnya functional numbness. Masih berfungsi, tapi tidak benar-benar merasa. Inilah kepahitan yang paling sulit dijelaskan. Hidup berjalan, tapi batin tertinggal jauh di belakang. Bagian 3, stoikologi. Bukan kejadian yang melukai, tapi perlawanan batin. Stoikologi tidak pernah mengajarkan untuk menolak rasa. Yang diajarkan adalah memahami batas kendali. Namun saat prinsip ini disalahartikan, ia berubah menjadi penyangkalan. Batin berkata, ini tidak boleh membuat saya sedih. Saya harus taat. Saya tidak boleh runtuh. Padahal, yang melelahkan bukan kejadian itu sendiri, melainkan perang batin melawan kenyataan. Setiap kali batin berkata, seharusnya hidup tidak begini, energi terkuras. Stoik mengajarkan satu kebijaksanaan sederhana. Ketenangan datang bukan saat hidup berubah, tetapi saat batin berhenti melawan apa yang memang sedang terjadi. Bukan menyerah, tetapi menerima tanpa membenci diri sendiri. Bagian 4, tasawuf. Hati yang terlalu penuh tidak bisa menampung cahaya. Dalam tasawuf Islam, hati adalah wadah. Jika terlalu penuh oleh beban yang dipendam, tidak ada ruang untuk ketenangan masuk. Allah tidak meminta manusia untuk selalu tersenyum. Allah tidak menuntut hambanya untuk selalu kuat. Yang diminta adalah kejujuran batin. Ikhlas bukan menutup luka. Ikhlas adalah berhenti berpura-pura di hadapan Tuhan. Sabar bukan memendam sampai mati rasa. Sabar adalah berjalan pelan tanpa memusuhi diri sendiri. Tawakal bukan berkata, saya baik-baik saja, saat sebenarnya hancur. Tawakal adalah menyerahkan apa yang tidak sanggup lagi ditahan. Seringkali, kepahitan hidup adalah tanda bahwa hati sudah terlalu lama bekerja sendirian. Bagian 5, titik sadar. Kekuatan sebenarnya dimulai dari mengakui. Pemulihan tidak dimulai dari kalimat motivasi. Pemulihan dimulai dari satu kejujuran kecil. Aku lelah. Mengakui lelah bukan kelemahan. Mengakui sedih bukan kegagalan iman. Mengakui kecewa bukan tanda kurang bersyukur. Justru disitulah keberanian yang sesungguhnya. Psikologi menyebutnya self-acknowledgement. Tasawuf menyebutnya mengenal diri sebelum mengenal Tuhan. Saat batin tidak lagi dipaksa diam, kepahitan perlahan kehilangan cengkeramannya. Bagian 6. Melepas bukan berarti menyerah, tapi berhenti melukai diri. Melepas bukan berarti berhenti peduli. Melepas adalah berhenti memaksa. Berhenti memaksa diri selalu kuat.
Berhenti memaksa hidup sesuai rencana lama. Berhenti memaksa batin untuk terus bertahan tanpa istirahat. Melepas adalah memberi izin pada diri sendiri untuk bernapas. Hidup mungkin belum langsung terasa manis. Masalah belum tentu selesai. Keadaan belum tentu berubah. Namun satu hal mulai pulih. Hubungan Anda dengan diri sendiri. Dan itu seringkali cukup untuk membuat hidup tidak lagi sepahit sebelumnya. Jika Anda masih berada di sini, mungkin ada bagian batin yang akhirnya merasa tidak sendirian. Konten seperti ini tidak hadir untuk menghibur sesaat, tetapi untuk menemani proses yang pelan dan sunyi. Jika Anda merasa narasi ini layak didengar lagi di lain waktu, silakan berlangganan. Bukan karena kewajiban, melainkan karena Anda pantas punya ruang untuk bernapas. Jika narasi ini terasa relevan, bagikan kepada seseorang yang mungkin sedang menahan terlalu lama, namun tidak tahu harus bercerita kepada siapa. Dan jika Anda siap jujur pada diri sendiri, tuliskan di kolom komentar, bukan untuk dilihat orang lain, tetapi sebagai pengakuan pertama pada batin Anda sendiri.